Baiklah, kita berjumpa lagi dalam pelajaran teknik pondasi. Kali ini topiknya, kalau slide sebelumnya kita membahas pondasi tiang secara umum, sekarang kita lihat bagaimana kita menghitung daya dukungnya ya. Daya dukung tiang atau daya dukung pondasi seperti biasa kita bisa hitung berdasarkan data lapangan dan berdasarkan data laboratorium. Nah, kita lihat dulu sekarang bagaimana kita menghitung daya dukung pondasi tiang berdasarkan data lapangan. Data lapangan seperti biasa juga kita punya data dua macam, yaitu dari yang pertama berdasarkan data uji sonir, yang kedua nanti berdasarkan data uji SPT. Nah, uji sonir rumusnya ini dikeluarkan oleh Meyerhof ya. Daya dukung disimbolkan dengan QSP. QSP ini daya dukung izin aksial ya. Kalau SPT biasanya sudah izin ya, bukan daya dukung ultimate lagi. Jadi daya dukung QSP inilah daya dukung izin aksial. Aksial itu maksudnya tegak lurus dengan beban ya. Tegak lurus dengan beban-beban kolom misalnya. Kemudian di sini ada QC. QC inilah tahanan konus rata-rata pada ujung tiang. Nanti kita lihat di tabel sonil pada contoh soal ya. Kemudian AB adalah luas penampang tiang. Luas penampang, kalau dia penampang tiangnya lingkaran berarti luas lingkaran. Kalau penampangnya bujur sangkar misalnya luas bujur sangkar. FB ini adalah faktor keamanan untuk daya dukung tahanan ujung. Diambil nilainya 3. Kemudian C adalah hambatan lekat atau klip sepanjang tiang. Nanti dilihat di data sondir langsung ya. Kemudian U adalah keliling tiang. Dan Fs adalah faktor keamanan terhadap lekatan. Jadi tiang ini daya dukungnya itu dihitung berdasarkan kekuatan ujung tiangnya. Ini dia rumusnya. Dan ini adalah lekatan di sekeliling tiang. Karena tanah itu biasanya terdiri dari kekuatan menahan daya tekanan ujung dan lekatan di sekeliling tiang. Jadi ada dua komponen di sini. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan nilai SPT. Nah, di sini rumus yang dikeluarkan ada QU. QU itu artinya ultimate ya, bukan SP lagi. Kalau SP-nya nanti sudah izin ya. Nah, di sini juga ada tahanan akibat kekuatan ujung tiang dan ini lekatannya. Ini dipakai rata-rata ya. QU adalah kapasitas ultimate tiang dalam satuan ton. Nah, tetapi untuk luas ini dalam satuan feet ya. Dan memang begitu rumusnya dikeluarkan. Jadi ada nilai NB itu adalah nilai rata-rata SPT di sekitar ujung tiang, dasar tiang. Nanti akan kita pelajari bagaimana menghitung rata-ratanya. Kemudian N adalah rata-rata di sepanjang tiang. Nilai N atau nilai SPT sepanjang tiang. Maksudnya N ini, N strip ini ya. Ini kulang stripnya. Jadi NB itu adalah ini, N itu adalah N strip ini. Sedangkan AS adalah luas selimut tiang dalam satuan feet persegi dan D adalah diameter tiang. Dijadikan feet dulu nanti, kalau memang satuan yang kita gunakan cm dijadikan feet dulu. Sedangkan daya dukung izin tiang QSP itu Q ultimate ini dibagi dengan angka keamanan. Kalau angka keamanan untuk tiang bor biasanya kita pakai lebih besar, misal 3. Kalau angka keamanan untuk tiang panjang biasanya kita pakai 2 saja. Karena tiang panjang saya pikir kualitasnya sudah dijamin lebih baik gitu ya, dibandingkan dengan kita sudah bahas pada slide sebelumnya ya, dibandingkan dengan tiang bor. Sehingga tiang bor perlu angka keamanan lebih besar karena kemungkinan ada gangguan terhadap kualitas beton pada saat kita ngecor. Kemudian daya dukung yang ketiga, tadi kalau kita lihat pada slide sebelumnya adalah daya dukung berdasarkan data lapangan, sondir dan SPT. Sekarang berdasarkan data laboratorium. Berdasarkan data laboratorium biasanya yang kita pakai acuan adalah kohesi, sudut geser, dan berat volume. Nah, yang kita lihat dulu adalah daya dukung akibat gesekan antara tiang dengan tanah atau friction.
Sama dengan tadi ada daya dukung ujung dan ada daya dukung akibat lekatan atau friction. Ini lekatan dulu ya. Rumusnya adalah QS kecil. Rumusnya adalah sama dengan C ditambah K0 kali sigma V dan tangan delta. Ini mohon maaf, ini QS-nya maksudnya QS kecil ya. Daya dukung ultimate tiang persatuan luas. Nanti yang kita dapatkan dari sini adalah daya dukung tiang dalam satuan ton per meter persegi. Kemudian C ini C kecil harusnya adalah kohesi ton per meter persegi. K0 adalah koefisien tekanan tanah diam. Rumusnya 1 dikurangi sin sudut geser. Dengan V inilah sudut geser tanah. Sigma V adalah tekanan vertikal rata di sekeliling tiang atau namanya overburden pressure. Satuannya ton per meter persegi. Kemudian delta adalah sudut geser antara tiang dengan tanah. Nanti kita lihat sudut gesernya. Ini perkiraannya di tabel halaman berikutnya, tabel 31 ini ya. Nah, selanjutnya ini tabel yang saya maksud tadi ya. Kalau tiangnya adalah baja maka deltanya 20%. Kalau tiangnya adalah beton, ini perkiraannya delta adalah sudut geser antara tiang dengan tanah adalah 3/4 kali sudut geser. Kalau tiangnya adalah kayu, ini jarang dipakai ya. Ini 2/3 kali sudut geser. Nah, kalau kita tadi rumus ini kita mendapatkan daya dukung dalam satuan ton per meter persegi ya. Nah, kalau kita ingin mencari daya dukung akibat gesekan sepanjang tiang ini, sepanjang keliling tiang ini gitu ya. Kita lihat dulu tiang ini misalnya bentuknya adalah penampangnya lingkaran. Kalau kita buka tiang ini misalnya dalam bentuk pipa, kemudian kita potong, buka, mungkin bentuknya kan seperti ini ya. Jadi penampang permukaan tiangnya seperti ini. Nah, kita lihat ke rumusnya dulu ya. Daya dukung total akibat gesekan. Kalau tadi, saya ulang lagi ya. Kalau tadi rumus ini kita mendapatkan dalam satuan meter persegi ini misalnya, ini dalam satuan meter persegi. Berapa sih daya dukung tiang atau friction tiang per 1 meter persegi? Kalau kita ingin mencari seluas keliling tiang ini, selimut tiang ini namanya selimut tiang kalau kita buat tiangnya ya, maka kita harus kalikan daya dukung per meter persegi dengan luas total dari selimut tiang ini atau keliling tiang ini, keliling permukaan tiang. Jadi QS ini baru QS besar ya. Ini AS kali QS yang tadi. QS yang tadi itu QS kecil lah harusnya di sini ya. Yang ini harusnya QS kecil. Nah, kita kalikan luas selimut tiang. Artinya selimut tiang seperti ini berapa sih luasnya gitu. Dikalikan dengan QS luas per daya dukung per satuan luas ini per meter persegi. Dikalikan dengan luas total, luas selimut tiang gitu ya. Ini luas selimut tiang. Nah, luas selimut tiang adalah P kali L. P adalah keliling tiang. Jadi keliling tiang ini kalau kita buka ini jadinya gitu ya. Ini P. Kemudian L-nya panjang tiang. Jadi luas itu adalah keliling tiang P kali panjangnya atau ke dalamnya L gitu. Jadi itu adalah daya dukung akibat friction sepanjang tiang gitu ya. QS besar. AS luas keliling selimut tiang kalikan dengan QS daya dukung persatuan luas, friction persatuan luas. Nanti akan lebih jelas di contoh-contoh soal ya. Nah, sekarang kalau tadi berdasarkan friction, sekarang berdasarkan tahanan ujungnya. Nah, kita gunakan rumus Tersagi seperti pondasi telapak yang kita pelajari pada slide-slide sebelumnya. Ingat masih rumus Tersagi, ada yang bujur sangkar, ada yang lingkaran gitu. Nah, kalau rumusnya bujur sangkar, jadi ini rumusnya. Kalau penampangnya bujur sangkar, ini rumusnya ya. Ini key ultimate masih. Jadi ada faktor kohesi, ada faktor berat volume, ada faktor beban permukaan, kemudian ada faktor dimensi atau ukuran sisi-sisi bujur sangkar. Ada faktor daya dukung NC, NQ, N gamma. Ada kedalaman ya, kedalaman tiang.
Jadi kalau dia bujur sangkar pakailah ini gitu ya. Ada faktor luas di belakangnya, luas penampang ya. Ini adalah satuan ini adalah daya dukung per satuan luas. Kalau jadikan luas, nanti daya dukungnya dalam ton gitu. Kalau dia penampang tiangnya adalah berupa lingkaran, rumusnya ini, lihat lagi rumus Tersagi ya, tinggal dikalikan dengan luas penampang di belakangnya. Kalau dia penampangnya lingkaran, berarti luasnya adalah 1/4 pi d kuadrat gitu ya. Nah, QU ini adalah, kalau tadi kan QS ya, QS itu artinya sudah daya dukung izin. Sekarang QU ini ultimate yang kita dapatkan, harus dibagi lagi dengan angka keamanan nanti. Artinya itu mencari daya dukung SP atas daya dukung izinnya. Q0 ini beban permukaan, kalau ada beban permukaan di muka tanah ya. Kemudian C adalah kohesi, DF adalah kedalaman pondasi, kedalaman ujung tiang ya. Gamma adalah berat volume tanah, B adalah lebar atau diameter pondasi atau lebar sisi pondasi, kemudian L panjang pondasi atau kedalamannya. Mohon maaf, ini L sebenarnya tidak terpakai ya, ini untuk pondasi telapak saja ini. Kemudian NCN gamma faktor daya dukung Tersagi, dan A adalah luas penampang tiang. Sekali lagi, luas penampangnya tergantung bentuk tiangnya. Kalau lingkaran 1/4 pi d kuadrat, kalau bujur sangkar sisi kali sisi atau B kali B ya. Nah, tadi kita sudah melihat daya dukung akibat friction dan akibat dari tahanan ujung. Untuk pondasi, daya dukung yang kita hitung berdasarkan data laboratorium, ada data daya dukung friction, ada daya dukung ujung. Nah, QA-nya biasanya ini dibagi lagi ya dengan angka keamanan cukup besar. Akibat friction itu ternyata dibagi lagi dengan angka 5, faktor keamanan. Akibat tahanan ujung dibagi lagi dengan angka 3 gitu. Jadi ternyata QS tadi belum daya dukung izin, ternyata harus dibagi lagi. Nah, itu daya dukung berdasarkan data laboratorium. Jadi kita sudah belajar 3 berdasarkan data lapangan, ada 2 rumusnya, data akibat data sondir, berdasarkan data sondir dan berdasarkan data SPT. Sedangkan data laboratorium kita sudah menghitung berdasarkan kohesi, sudut geser dan berat volume. Ini rumus akhirnya. Nanti akan kita lihat contoh soalnya lebih detail ya. Terima kasih. Semoga di contoh soal nanti akan lebih paham. Sampai jumpa pada contoh soal.